Halo Sobat Lentera, bertemu lagi dengan saya Suhardiman Eko dalam program Lentera Flash Today. Kita mulai informasi pertama dari Amerika Serikat. Warga senior Amerika Serikat dari grup DMV Vintage memperkenalkan angklung dengan melakukan pertunjukan angklung di Margaret Stephen Todd Senior Center, Silver Spring, negara bagian Maryland, Amerika Serikat. Mereka adalah warga senior Amerika dari grup DMV Vintage yang sedang melakukan pertunjukan angklung di Margaret Stephen Senior Center, Silver Spring, negara bagian Maryland. Memperkenalkan angklung di Amerika, Susah nggak ya? Margaret Stephen Senior Center adalah pusat kegiatan bagi warga senior usia 55 tahun ke atas yang dikelola oleh pemerintah Montgomery County. Di lembaga ini, warga bisa melakukan beragam kegiatan, termasuk angklung, yang baru saja diperkenalkan oleh diaspora Indonesia. Saya mencoba untuk membawa musik, lagu kayak gitu di dalam kehidupan kita bersama ini di DMV Vintage. Apalagi setelah ada dari anggota kita yang mendapat hibah angklung. Ya kan? Jadi kita mau main di mana? Kalau kita dari rumah ke rumah itu memberatkan yang punya rumah. Kemudian ada Tante Meti yang nanti saya coba kenalkan dengan direktur Senior Center. Kemudian datanglah saya ke sini, kemudian berkenalan dengan Karen Maxine. Sebagian dari anggota DMV Vintage adalah warga asing yang sama sekali belum pernah melihat angklung apalagi memainkannya. I was looking at the instrument and noticed that people were shaking it and it made a sound. And then I found out that different people had different sounds. And by coordinating the time at which you shook your instrument, you were making music. And so I was fascinated. I think this is the type of instrument that teenagers and even kids may learn to play. Dan mereka itu belajarnya termasuk cepat sekali. Kita hanya melatih 3 kali, ternyata sudah 2 lagu yang kita bisa sajikan untuk kalian. Ini adalah penampilan perdana mereka. Today they gave their performance and I'm very impressed and proud of them. It's just good to have different cultures. That's the main thing, is to share cultures and understand each other and get to know each other. Perwakilan Kedutaan Besar Indonesia, salah satunya istri Duta Besar Indonesia, Ayu Rosan, turut menyaksikan kegiatan ini. Dari Silver Spring, Maryland, Ronan Zakaria untuk VOA. Susah nggak ya? Untuk mengisi akhir pekan kali ini ada film One Piece karya dari Ichiro Oda yang bisa menjadi alternatif hiburan akhir pekan Anda. Dan bagaimana keseruan film yang diangkat dari komik yang masih laris hingga saat ini? Berikut liputannya. Kisah petualangan Luffy kembali menjajaki layar lebar. Pada film kali ini, One Piece mengisahkan bajak laut topi jerami yang pergi ke sebuah festival musik. Festival tersebut terletak di pulau musik Elegia yang menjadi lokasi konser diva terbesar di dunia. Acara tersebut juga menjadi pertemuan pertama bajak laut topi jerami dengan Uta. Hingga akhirnya terungkap fakta mengejutkan bahwa Uta adalah anak Shanks yang membuat semua orang terkejut. Perjuangan Sri Miningsih Cokrosuyono, seorang mantan pengasuh anak di Amerika Serikat dalam membuka restoran Indonesia di Los Angeles, membuahkan hasil yang tidak mengecewakan. Restoran makan Indonesia Wong Java House miliknya itu kini laris didatangi oleh warga Indonesia maupun warga Amerika Serikat. Merantau sambil menjalankan usaha restoran dengan menyajikan makanan Indonesia yang enak dan otentik di sekitar Los Angeles, California.
Susah nggak ya? Susah nggak ya? Di kota Alhambra, California yang berjarak sekitar 13 km dari pusat kota Los Angeles, terdapat restoran bernama Wong Java House. Restoran ini dikelola oleh perantau Indonesia asal Boyolali bernama Sri Miningsih Cokro Sriono atau yang akrab dipanggil Mbak Ning. Awalnya tinggal di Amerika Serikat sebagai seorang pengasuh anak, kehidupan Mbak Ning tidaklah mudah. Namun berkat dorongan semangat dan nasihat dari orang tua di kampung halamannya, tekad untuk berhasil pun semakin besar. Kalau saya tak ceritain keadaan saya, terus akhirnya ibu saya ngasih doa-doa minta sama Allah gitu. Bapak saya bilang, apa yang kamu mau, kamu harus zikir terus. Itu modal saya cuman zikir aja. Kemudian ketika menjadi pengasuh anak di keluarga pegiat film Hollywood, Christopher Weitz, kehidupannya di bidang kuliner mulai terlihat. Nah yang terakhir ini kan saya kerja sama bintang film ya. Setiap hari masak. Terus teman-teman pada bilang, kenapa kamu teman-temannya bosku? Why you not open the restaurant? Masakan kamu enak, tangan kamu bagus katanya, enak buat makanan. Ya saya kan nggak ada uang ya, cuman saya kerja keras terus. Ikut arisan, nabung. Setelah restoran ini berjalan lebih dari 3 tahun, Wong Java House telah memiliki banyak pelanggan tetap. The first thing I wanted to find was ayam penyet. Yeah, I've been coming here since I visited Indonesia earlier this year. Empalnya itu mengenangkan seperti kayak empal beli di Indo. We go to different Indonesian restaurants and the rendang is always different. So her rendang here is really, really delicious. Pokoknya saya harus pakai bumbu yang asli, nggak mau pakai kaleng atau paketan, pokoknya asli. Meskipun harga agak mahal ya, tapi kan halal, beda. Tapi nyari bahan-bahan yang otentik di sekitar Los Angeles susah nggak ya? Nggak juga sih ya, kan di sini ada, mau nyari jahe, nyari jengkol juga semuanya ada, bumbu-bumbu semuanya ada, dari Indonesian distributor ada. Dari Alhambra, California, Irfan Isan dan tim VOA pamit dulu. Sampai ketemu lagi ya di Susah Nggak Ya? Informasi tadi mengakhiri Lentera Flash Today saat ini. Anda dapat saksikan kembali tayangan ini di YouTube channel Lentera TV Media dan juga website lentera.tv/live. Jangan lupa subscribe. Sampai jumpa.